Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, 535 hari ini ya pertemuan kita. Masya Allah. Ya, dari pertemuan yang ya kita bisa bertatap muka langsung dengan pertemuan yang kita lewat sebagai media virtual. Ya. Kita pantas bersyukur kehadirat Allah. Syukur itu dengan mengingat-ingat nikmatnya, bukan fokus kepada musibah atau bencana yang sedang kita alami. Karena kalau orang selalu ingat kepada penyakit, maka dia akan mudah sakit. Orang yang ingat tentang keburukan, dia akan selalu tertarik kepada perbuatan buruk tadi. Maka hakikat syukur adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah. Meskipun dia dalam keadaan yang mungkin sedang sakit, mungkin dalam keadaan yang sangat terpuruk. Ya, tetapi seseorang tidak akan pernah bersyukur ya manakala dia tidak pernah mengingat-ingat nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Ya, maka ketika orang selalu mengeluh, ya ini kok lama sekali ya, musibah kok enggak kian berhenti, ini kok malah ada model-model baru lagi, ini kok tambah ganas dan sebagainya. Orang yang fokus pada hal-hal seperti itu, maka dia akan mudah rapuh. Dan Allah akan mengancam kepada dia, dikeluarkan dia dari golongan orang-orang yang bersyukur, ya karena dia selalu ya, mengeluh. Ya, maka itu adalah kufur nikmat. Maka wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang-orang yang selalu kufur kepada nikmat Allah, maka Allah mengancam kepada dia dengan adab atau siksa yang pedih. Maka meskipun kita dalam situasi yang mungkin kurang mengenakkan ibu-ibu ya, jangan fokus kepada musibah yang sedang melanda. Ya, tinggalkan itu pikiran-pikiran tentang ya, musibah yang sedang menerpa kita. Di pondok selalu saya katakan kepada anak-anak dan para ustadz-ustadzah yang memang kita sudah aktif dari awal dulu. Ya, jadi tidak boleh di pondok selalu ingat penyakit. Ya, tidak boleh di pondok selalu ya, mengingat-ingat ya, musibah yang sedang menimpa kita. Karena kalau kalian selalu ingat kepada musibah, maka kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Yeah. Yang kedua, pikiran kita akan ya terset ya dengan keburukan-keburukan tadi, sehingga menjadikan kita rapuh dan ya mudah sakit. Ya, maka kita harus selalu positive thinking pada Allah. Betapapun musibah yang diberikan kepada Allah, kita harus banyak bersyukur ya terhadap nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Ya, jangan sampai kotori hati kita, pikiran kita dengan tadi mengingat-ingat, menghitung-hitung musibah, ya selalu mengikuti ya korban yang meninggal hari ini, bagaimana perkembangan dengan varian baru, berapa yang ya sembuh, berapa yang ya tewas dan sebagainya. Wah, itu akan menghilangkan ya kalau bisa yang seperti itu tidak usah ditonton. Ya, kalau bisa tontonan seperti itu sudah tidak usah kita ya konsumsi lagi dalam kehidupan kita. Karena semakin kita terikut kepada tadi berita-berita tentang musibah tadi, maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Ya. Dan hakikat syukur adalah kita selalu mengedepankan nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, bukan fokus kepada musibah atau petaka yang sedang menimpa kita. Ya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memberikan kepada kita teladan, Nabi yang memberikan kepada kita apa contoh yang terbaik, dan apa yang sedang kita pelajari ini adalah ya cara kita untuk mendapatkan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah. Ya, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, hadis yang singkat ya, akan kita baca ini. Bayangkan dengan hadis yang pertama, yang kedua dulu yang sangat panjang, kita mungkin ya, tidak bisa menjelaskannya hanya dalam satu kali pertemuan. Ya, dengan hadis yang akan kita baca ini yang sangat singkat sekali, ya pendek sekali. Ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-hadi ashar, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali
bin Abi Thalib, ya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi. Ya, raihanah itu artinya adalah penyejuk hatinya. Raihanah artinya adalah penggembira itu Rasulullah. Dari kata-kata raihun artinya adalah harum-haruman atau wangi-wangian. Radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah ridha kepada keduanya, yaitu Abi Muhammad ya, dan Ali bin Abi Thalib. Qala, hafidtu, aku menghafal, atau bisa diartikan hafidtu, aku menjaga atau aku memelihara, min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah kalimat, ya aku menjaga, aku mengingat-ingat betul, aku pegangi kata-kata ya yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, aku pedomani, ya, aku jadikan moto dalam kehidupan ya saya ini, yaitu kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da', tinggalkan, ya, da' beralihlah, tinggalkan, ma la yaribuka, ma yaribuka, sesuatu yang menjadikan kamu ragu-ragu, ya, ma yaribuka, sesuatu yang menjadikan kamu bimbang, ilama, kepada sesuatu, la yaribuka, yang tidak menjadikan kamu bimbang atau tidak menjadikan kamu ragu-ragu. Ya. Jadi tinggalkan sesuatu yang menjadikan kamu ragu-ragu, menjadikan kamu bimbang, was-was, ya, kepada sesuatu yang ya, menjadikan kamu tidak ragu-ragu atau tidak yang menjadikan kamu bimbang. Rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasan sahih. Ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Saya baca tafsir atau apa ya, syarah daripada hadis ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma yaribuka, ila ma la yaribuka, dalilun anna al-muttaqi yanbaghi lahu alla ya'kula." Lebih kepada makanan ya. Jadi syarahnya Imam Nawawi mengatakan seorang yang bertakwa tidak pantas bagi dia untuk makan al-mal alladzi fihi syubhah. Ya, sesuatu atau harta benda yang di dalamnya ada syubhah, ada keraguan-raguan. Kama yahrumu alaihi aklul haram. Ya, dia harus menyamakan bahwa makan syubhah itu seperti makan barang yang haram. Waqad taqaddama qauluhu ya ila ma la yaribuka. Ya, dan telah terdahulu sabda Rasulullah ya tentang sesuatu yang syubhat yang harus kita tinggalkan. Ya, i'dil ila ma la raiba fi. I'dil, berpindahlah ya, kepada sesuatu yang tidak ragu-ragu di dalamnya. Minat ta'am alladhi yatma'innu bihi al-qalb. Ya, dari makanan yang menjadikan hati kamu tenang, hati kamu tentram. Ya, kemudian dengan makanan yang kita makan dari sesuatu yang menjadikan hati kita tenang dalam menyantapnya tadi, maka timbullah ya keberkahan dalam ya, apa yang kita santap, apa yang kita makan tadi. Ini versi syarah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tapi Ibu Bi yang dirahmati Allah, hadis ini kan cakupannya menjadi luas ya. Kemudian kalau kita aplikasikan dalam berbagai hal. Ya, sabda Nabi, tinggalkan sesuatu yang menjadikan kamu ragu menuju kepada sesuatu yang kamu tidak ragu-ragu di dalam hal apa saja. Dalam hal toharah, suci umpamanya. Dulu pernah kita sampaikan dalam pelajaran mabadi awaliyah kita di fikih ya. Usul fikih dulu kita pernah belajar. Seseorang yang ragu-ragu bahwa dia telah berhadas, tetapi dia yakin dia dalam keadaan suci, maka dia harus segera meninggalkan keraguan-raguannya dan beralih kepada sesuatu yang lebih diyakininya tadi. Misalkan ada orang yang sholat, nah di awal sholat dia ada timbul dalam hatinya keraguan-raguan. Saya sudah batal atau belum ya? Saya tadi ya sudah hadas atau belum ya? Ya, ini keraguan-raguan. Tapi keyakinan di hatinya lebih dominan bahwa dia masih suci. Maka segera dia harus meninggalkan yang ragu-ragu tadi dan memantapkan hatinya bahwa saya masih suci. Ya, saya masih memiliki toharoh. Ya, jangan dalam sepanjang sholat tadi dia terus ya memainkan hatinya, memainkan angan-angannya ya, dalam keadaan tadi antara suci hadas terus ya dibolak-balik dalam
sepanjang sholatnya tadi itu. Maka ini sesuatu yang keliru dalam mengamalkan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Apalagi dalam kehidupan kita, ya, ketika kita diperhadapkan pada sebuah dilema, pada dua pilihan umpamanya ya, maka kita harus memilih sesuatu yang lebih mantap di hati kita, ya, dibandingkan sesuatu yang ya menjadikan hati kita kayaknya kalau ini nanti akan banyak resikonya. Ya, maka segeralah. Ya, jangan kita terus dalam kebimbangan, terus di persimpangan jalan yang tidak jelas akan kemana arah kita, akan kemana kita melangkah. Ya, maka seorang muslim dianjurkan tadi ya untuk segera menentukan pilihannya, untuk segera mengambil langkahnya, ya, tidak terus dalam keraguan-raguan, tidak terus dalam kebimbangan dari itu. Ya, karena sesuatu yang dilakukan dalam kebimbangan tentu tidak akan sempurna. Orang yang sholat dalam keadaan dia terus terbayang-bayang bahwa dia dalam keadaan muhdis atau berhadas, maka sholatnya tidak sah. Ya, seseorang yang ya dalam pekerjaan saja umpamanya dia ragu-ragu, ini saya kerjakan atau tidak ya, ini saya teruskan apa tidak ya, maka ketika seseorang ini terbuai dalam tadi dua angan-angan yang dalam hatinya saling berperang tadi, akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik ya, di dalam ya, pekerjaannya. Ya, jadi ini bisa dieksplorasi dalam berbagai hal ya. Apapun yang kita jalankan dalam kehidupan, da' ma yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang menjadikan kamu ragu atau was-was, ila ma la yaribuka. Kepada sesuatu yang kamu tidak ragu di dalam melakukannya. Ya. Mungkin dalam pengembangannya nanti boleh ibu-ibu memberikan contoh berbagai macam hal ya tentang aplikasi hadis ini. Ya. Ada satu lagi seperti orang yang bimbang dalam bilangan rakaat. Ya. Banyak kan? Idza syakka ahadukum fi salatih ashalla salasan am arba'an. Kata Nabi, apabila seorang di antara kalian ragu dalam salatnya apakah dia sudah salat 4 atau baru 3. Ya, falyatrahish syakka. Kata Nabi, buanglah yang ragu-ragu. Maka Islam itu mengajarkan kepada kita kepastian, ketegasan dalam membuat sebuah pilihan. Tidak ragu-ragu. Ya, jadi kalau kita ragu antara 3 dan 4, mana yang lebih diyakini? Tentu 3 yang lebih diyakini. Maka buanglah ya pikiran kamu tentang 4 rakaat. Buanglah yang 4 tadi, meskipun barangkali pada dasarnya kita sudah 4 rakaat. Tetapi karena keraguan-raguan tadi mengganggu pikiran kita, maka Islam mengajarkan buanglah yang ragu-ragu. Wal yabni ala mastaiqana. Dan hendaklah dia menetapi apa yang diyakininya, yaitu 3 yang lebih diyakini. Dari dua bilangan, dari dua angka yang berlawanan tadi, 3 atau 4, tentu yang lebih diyakini adalah 3. Rendah, ya. Karena 4 adalah diragukan atau disangsikan. Ya. Ini beberapa hal ya ibu-ibu ya tentang tadi bagaimana seorang muslim mengambil pilihan dalam hidup, ya, tidak terus ya melakukan suatu perbuatan yang dalam hatinya selalu ada pertentangan karena dia ragu-ragu di dalam melakukannya, ya, dalam hal apa saja. Makanya kemudian Islam datang dengan sebuah ikhtiar ya, supaya orang itu mantap dalam pilihannya, ya, diajarkanlah dia sholat istikharah, ya, supaya dia ya minta dipilihkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sesuatu itu diawali dengan komunikasi ya langsung kepada Allah, tentu yang diharapkan adalah kebaikan ya turun. Jawaban yang dari Allah adalah yang paling baik. Ya, dengan wasilah, dengan ya cara tadi itu medianya adalah kita melakukan sholat istikharah. Meskipun ada juga yang mengatakan ya, termasuk saya punya kiai di pondok saya dulu di Al-Fatah Tulungagung, ya, dia mengatakan tidak perlu istikharah. Ya, kalau hati sudah mantap, udah jalani saja. Ya, karena kalau kamu istikharah, ya belum tentu juga nanti sholat kamu juga ya benar, sholat kamu juga bagus. Akhirnya kamu ya terbayang-bayang dengan pilihan yang sesungguhnya tidak benar. Mana yang sudah diyakini, jalankan saja. Ya, tidak perlu diistikharah lagi. Ya, kadang sudah ada pilihan yang lebih kita ya mantap, tapi gara-gara istikharahnya pokoknya berlainan, berlawanan dengan tadi, akhirnya tambah bimbang lagi. Kalau hati saya sih A, saya kok mimpi saya sudah istikharah kok B ya. Ya jadi ini ya, bingung lagi jadinya. Ya, jadi ini kemantapan ya. Maka Nabi ya, secara verbal hanya berkata, tinggalkan yang meragukan, berpindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan.
mungkin ini ya, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau dalam bahasa penetapan hukum, ya, ada istilah ya dalam para ulama itu, sesuatu yang di dalamnya ada khilaf atau perbedaan pendapat, ya, yang menjadikan seseorang ragu-ragu, ya, maka dianjurkan kita keluar dari sesuatu yang diperselisihkan tadi. Al-khuruju minal ikhtilaf atau minal khilaf mustahab. Ya, keluar dari sesuatu yang dipertentangkan itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada terus kita ada dalam ya sesuatu yang terus dipertentangkan dan diperdebatkan lagi. Ya, udah deh, lebih baik kita keluar saja dari sesuatu yang diperdebatkan. Kita tidak usah ya mengambil pilihan dari sesuatu yang ikhtilaf, di dalamnya penuh pertentangan dan perselisihan tadi. Saya kira ini 15 menit mungkin menjelaskan dan memberikan kepada kita inspirasi tentang makna hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini kalau dihafalkan mungkin 1 menit sudah hafal, Bu ya. Tapi bagaimana dengan 10 hadis yang sudah lalu, apakah masih dihafal? Ini pertanyaan juga ya. Sayangnya kita virtual ya, tidak bisa dites satu-satu. Ya, nanti kalau tetap muka kita tes lagi satu-satu. Insya Allah. Ya, kita kembalikan kepada Ibu Hajah Marni untuk lanjutkan diskusi kita. Ya, jazakallah khairan Ustadz atas apa yang telah disampaikan. Ya. Begitu menariknya Pak Ustadz ya, Islam, subhanallah. Kita akan diajarkan untuk selalu tidak ragu-ragu di dalam mengambil suatu keputusan, tetapi Allah masih memberikan kita jalan untuk melakukan hal-hal yang telah dituntun agama kita untuk meyakinkan diri kita apa yang kita rasakan untuk sebagai keraguan kita. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Menarik sekali kita punya tema hari ini. Silahkan ibu-ibu. Yang mau bertanya silahkan. Saya Bunda. Ya silahkan Bunda. Ini mengenai yang tadi itu ya, waktu sholat, terus kita ragu-ragu. Ini sudah rokaat ketiga atau rokaat keempat. Terus kita pilih rokaat ketiga. Itu masih tetap harus sujud sahwi enggak ya, Ustadz? Oh iya. Ya itu. Terus satu lagi Ustadz, ini pengalaman pribadi mengenai ini makanan. Ya. Waktu itu saya tuh pesan, jadi beli makanan. Pesannya itu hati dan rempela ayam. Terus tapi pas begitu saya makan, itu kayaknya dicampur dengan darah. Kan beda ya. Hati dengan rempela itu kita bisa membedakan kalau sudah dikunyah, dicerna, beda. Ini kelihatannya darah ini Ustadz, darah ayam. Yang setahu saya itu haram ya Ustadz. Ya, jadi saya tinggalkan, tapi sebetulnya itu sudah nyampur. Ya, udah sekarang, jadi akhirnya saya tidak makan lagi sisanya itu. Itu ragu-ragu ya Bunda. Iya. Ya, itu aja Ustadz. Ya. Yeah. Mungkin dijawab dulu Pak Ustadz ya, sambil menunggu ibu-ibu yang mau bertanya. Terima kasih. Ya, kita jawab dulu Bu Haji. Iya. Ya, yang pertama tadi, apakah perlu sujud sahwi? Ya, jawabannya iya. Jadi semua keraguan dalam sholat itu harus dibayar dengan sujud sahwi. Baik keraguan tadi sudah terlampaui atau keraguan tadi masih dalam benak. Artinya sudah terlampaui itu maksudnya dia sudah tahiyat awal, tapi perasaan dia belum tahiyat awal. Dia sudah 4 rakaat, tapi perasaan dia masih 3 rakaat umpamanya. Itu kan sudah terlampaui maksudnya. Ya, maka dia tetap melakukan sujud sahwi. Ya, karena dia lalai di dalam melaksanakan sholat tadi. Yang kedua, sudah benar apa yang dilakukan oleh Ibu Emma tadi. Ya, jadi karena jelas ini raguin. Ya, kan kita sudah dikarunia Allah lidah ya, pengecap ini yang bisa merasakan dan membedakan yang mana yang bisa kita makan dan yang mana yang tidak bisa kita makan. Tentu ada perbedaan taste-nya ya antara tadi darah ya, dengan hati atau rempela tadi. Ya, ketika kita ragu, ini kayaknya bukan hati ini, maka segera kita tinggalkan. Itu sesuatu yang ya benar. Ya, bahkan
kalaupun toh umpamanya kita tidak sadar dan itu sudah kita makan beberapa suap, tentu sesuatu itu maafu ya, diampuni. Tapi ketika kita sadar, maksudnya nggak sadar itu gimana? Kan ada orang yang makan sambil bercerita sehingga asyik dia sambil. Ya. Makanya sekarang kita nggak boleh makan lama-lama, harus 20 menit saja. Kalau ngobrol ada jadinya hikmahnya ya, ada hikmahnya semua. Ya, jadi sesuatu yang sudah terlampaui tadi, ya tentu dimaafu. Tapi yang belum, kan bisa kita lihat kan dengan mata kita, kayaknya nggak gini nih teksturnya kalau hati nggak gini nih, ya, maka kita meninggalkan itu. Terima kasih, saya kira begitu. Terima kasih. Ya, syukran. Ya, ibu-ibu yang lain, Bunda, silahkan yang mau bertanya. Bu Husnul, Bu Waluyo, silahkan Bunda. Nggak ada ya? Ya Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Ini mungkin sudah pernah saya tanyakan juga, tapi kok masih ragu-ragu Pak Ustadz ya. Di keluarga saya itu setiap tahun kan ada semacam keluarga itu kumpul untuk melakukan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dulunya itu ya kita suruh motong, satu keluarga itu harus motong, harus, itu bukan nggak boleh, tapi harus motong ayam kampung dan itu diletakkan di dalam istilahnya tempat-tempat baku-baku itu Ustadz ya, baku Maulid. Ada telur, tetapi memotongnya itu ada satu ayam itu katanya diperuntukkan untuk leluhur. Nah, itu. Tapi tetap memotongnya itu dengan bismillah. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa harus ada ayam satu ekor lagi yang katanya dikhususkan untuk leluhur kita yang telah mendahului, karena ini telah dilakukan oleh leluhur kita sudah bertahun-tahun, artinya ini sudah mengakar sampai keturunan yang sekarang, iya sudah sering. Tapi akhirnya lama-lama saya karena kadang-kadang takut juga, nanti saya ini kan masih sudah keturunan yang keberapa, nanti saya dikirain saya terlalu pintar mengajari orang-orang tua yang masih ada, nggak menghargai mereka. Tetapi ragu Pak Ustadz, ini apa ini kok nggak ada dalam syariat Islam ini bahwa kita harus begini-begini. Tapi kalau sekedar merayakan dan di dalamnya ada sholawat, ada baca-baca Al-Quran, kan mungkin itu nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Nah ini yang saya pertanyakan Pak Ustadz tadi itu, ada semacam ayam yang dipotong, yang nantinya akan disendirikan tempatnya, akan dibaca di tengah-tengah di situ, ada sebagai orang tua kita yang dianggap yang selalu mendoakan, itu ditaruh di situ. Tapi hati saya kadang-kadang, aduh ya Allah, astagfirullah begitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Masih ada yang lain Ibu? Kalau boleh saya Ustadz. Ya silahkan Bunda. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya mau tanya tentang keraguan dalam hal sholat itu Ustadz. Pada saat kita melakukan sholat itu mohon maaf mungkin kan kadang-kadang ada terasa mau buang angin ya Ustadz ya. Ya. Nah, kadang-kadang itu sebenarnya tidak buang angin sih Ustadz. Kadang-kadang rasanya seperti ada di tulang belakang itu belum sampai keluar tapi kadang-kadang bunyi Ustadz, mohon maaf Ustadz. Itu kira-kira harus dibatalkan, kita wudhu lagi atau bagaimana gitu. Terus ada lagi Ustadz, ini pengalaman pribadi juga. Terasanya sih seperti buang air kecil, tapi setelah saya batalkan begitu saya langsung ke kamar mandi, ternyata tidak buang air kecil sih, mohon maaf celana itu masih kering begitu Ustadz. Jadi apakah itu pernah akhirnya juga kadang-kadang seperti terulang lagi begitu Ustadz? Apakah itu harus dibatalkan, kita berwudhu lagi karena keraguan-raguan, atau kalau sudah tahu seperti itu kita yakin oh ini tidak buang air kecil begitu Ustadz?
Hanya itu saja Ustadz, itu sebaiknya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi Bunda yang mau bertanya? Ya, mungkin dijawab dulu ya Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih. Kita jawab. Ya. Ibu moderator tadi ya, bagus pertanyaannya. Ada peringatan Maulid ya setiap tahun di keluarga. Kemudian ada sembelihan kesepakatan dari setiap keluarga bahwa wajib menyembelih 1 ekor ayam untuk diniatkan pada leluhur atau orang tua tadi. Jawabannya begini Bu ya, di antara sesuatu penyembelihan yang dilarang dalam agama kita adalah penyembelihan yang diniatkan untuk sesuatu yang bukan masyru', sesuatu yang tidak disyariatkan. Dalam artian sedekah bolehlah, iya, boleh. Sedekah ya, sembelihlah ayam nanti disedekahkan untuk orang tua kita ini. Sedekah untuk ya, jangankan sedekah dalam bentuk itu ya, kurban saja boleh. Kita mengkurbankan ya atas nama almarhum atau almarhumah orang tua kita diperbolehkan. Tapi kalau sudah diniatkan bahwa ini adalah dipersembahkan, ya bahasa kasarnya begitu ya, dipersembahkan untuk ya nenek tadi, nenek A tadi itu, ya, dan nanti akan ya, ditempatkan di tempat yang khusus. Ya. Maka ini saya kira berlebihan Bu ya, berlebihan. Bolehlah mungkin tetap penyembelihan dilakukan, tapi diganti saja niatnya. Jadi niatkan bahwa ini adalah sedekah untuk nenek kita, ya, si A. Tetap kita menyembelih, tapi dengan tadi panduan niat yang benar. Niat ya. Kita sedekahkan untuk ya, dan didoakan juga bersama-sama untuk almarhum atau almarhumah yang diinginkan tadi. Saya kira sesuatu yang tidak ya, dilarang ya. Kalau sesuatu tadi diniatkan jelas-jelas untuk arwah si A umpamanya dan ditempatkan di tempat yang khusus, ya, doa yang khusus, ya, ini tentu ya sesuatu yang berlebihan. Iya. Itu untuk Bu Haji Matni ya. Ya. Yang kedua tadi Ibu Sis, saya ingat pelajaran kita dulu pernah kita sampaikan tuh ya. Kenapa dalam istinja kita ini dianjurkan untuk sempurna. Dalam istinja kita tidak boleh setengah-setengah. Ya, karena munculnya keraguan itu karena sesuatu yang dari awalnya tidak sempurna. Ya, contohnya muncul keraguan-keraguan kayak ada angin yang keluar. Ya, kayak kalau ada air yang keluar perasaan padahal tidak. Kita dulu sudah menyampaikan bahwa ketika sholat itu sudah atau sedang kita tegakkan, maka setan datang mengendap-endap. Setan datang mengendap-endap ya, kepada orang-orang yang sholat tadi dengan meniupkan ya, pada 2 lubang dari anggota tubuh kita, yaitu kubul dan dubur kita ditiup-tiup. Maka akan terasa ada sesuatu yang keluar. Dan Nabi memberikan solusi, kalau memang itu terjadi, maka lanjutkanlah sholatmu. Hatta tasma'a sautan au tajidarihan. Sehingga kau mendengar bunyi, ada bunyi, sesuatu yang keluar, ada bunyinya kan. Au tajidarihan, atau kau mencium bau. Jadi kalau ada 2 perkara tadi, suaranya ada, dan baunya juga kita rasa atau kita cium, maka itu sesuatu yang muhdis, sesuatu yang membatalkan sholat kita. Tapi kalau bunyinya nggak jelas dari mana asal usulnya, kemudian tidak ada bau dari bunyi tadi itu, ya, itu sesuatu yang kita harus yakini bahwa ini adalah dari waswas syaitan, dari gangguan syaitan. Termasuk dalam hal sesuatu yang keluar dari kubul kita, dari jalan depan tadi itu. Maka dianjurkan dalam tohara itu dianjurkan istinjanya harus sempurna. Buang air dalam posisi jongkok ya supaya lebih tuntas. Ya, kemudian istinja atau bersucinya dengan sempurna. Maka ketika terjadi gangguan-gangguan seperti itu, kita langsung bisa menyimpulkan bahwa ini adalah tiupan syaitan. Ini adalah gangguan daripada syaitan. Saya kira begitu. Ya. Kalau berhubung ini ya Pak, hal itu pernah terjadi pada diri saya pada saat saya baru sakit itu Ustaz. Dan
Makanya saya juga ragu-ragu apakah harus dibatalkan, kita harus wudhu lagi atau bagaimana kan, karena ragu-ragu juga sih. Sebenarnya kalau seperti buang angin itu sebenarnya tidak buang terasa bukan terasa, ada suara seperti ini tapi memang terasanya ada di tulang ekor begitulah Ustadz. Iya. Iya. Ya, kalau kita sudah terlanjur keluar dari sholat, berarti ya kita mengulang lagi wudhu, ya. Kita mengulang wudhu, kemudian kembali ke sholat kita tadi. Iya, wudhu aja. Baik, Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Silahkan, Bunda. Sehat ya, Bun. Kesempatan saya bertanya, alhamdulillah. Masalah hati tadi, Ustadz. Keyakinan kita itu sebenarnya berapa persen, Ustadz? Karena saya merasakan, saya yakin, alhamdulillah udah sembuh. Karena yang selama ini saya rasakan itu udah hilang. Tapi kok hasilnya masih positif gitu, Ustadz. Tapi memang positifnya itu baru seminggu, karena di rumah sakit itu penuh dengan pasien, jadi kita sesudah dites boleh pulang, dianggap isoman di rumah. Tapi kata anak saya, insya Allah biasanya 2 minggu baru dites lagi. Jadi insya Allah nanti kita hari Senin. Tapi saya yakin Ustadz, saya merasakan 2 hari 3 hari yang lalu itu rasanya nikmat sekali Ustadz. Udah saya rasakan ya, yang selama ini yang tadinya sakitnya itu udah hilang. Tapi karena hasilnya itu jadi goyang Ustadz. Kenapa masih positif, tapi saya sudah negatif, gitu, Ustaz. Sebenarnya hati kita itu berapa persen, Ustaz? Ya, itu, Ustaz. Mungkin itu aja yang saya tanyakan, Ustaz. Ada keraguan juga ya. Minta maaf, Bu Agus, saya belum bisa menangkap. Maksudnya pertanyaannya bagaimana? Ya, alhamdulillah di Kodar sakit kemarin, Ustaz. 9 hari di rumah sakit, ya. Kena ini COVID ini Ustaz ya. Ya alhamdulillah 1 minggu sudah sembuh Ustaz. Lalu kita dites kembali Ustaz. Tapi hasilnya sesudah kita pulang begitu Ustaz. Tapi saya di rumah udah yakin saya itu udah sembuh karena semua udah saya rasakan nikmatnya kembali. Perjamuan, makan sudah enak, semua sudah enak. Tapi karena hasilnya itu seminggu Ustaz baru dites di rumah sakit dan hasilnya berapa hari baru dikirim kemarin Ustadz. Dia bilang hasilnya masih positif begitu Ustadz. Tapi hati saya mengatakan keyakinan saya tuh saya sudah negatif. Kami merasakan semuanya udah enak gitu ya kan. Tapi ya itu saya tanya lagi dengan dokter kita di Telkom katanya memang itu harusnya 2 minggu baru dites lagi. Jadi mungkin insya Allah nanti Senin baru dites lagi. Jadi sebenarnya keyakinan kita itu berapa persen, Ustaz? Saya merasakan itu. Oh, gitu. Ya, Pak Haji. Ya, itu aja, Ustaz. Mohon doanya mudah-mudahan nanti hasilnya negatif. Amin. Ya. Ada yang terakhir? Ayo Bunda, silakan yang mau bertanya. 1 pertanyaan lagi kita buka. Belum. Ya. Silahkan Ustaz dijawab dulu. Saya jawab, ya. Menarik ya. Tadi Bu Agus bertanya berapa persen sih keyakinan dalam hati itu. Ya. Begini Bu ya. Ketika seseorang diuji dengan tiba sakit, lalu dengan motivasi dan sugesti dalam hati, saya bisa sembuh. Saya, insya Allah saya sudah enak, saya merasa nyaman dan sebagainya. Ya, kemudian tiba-tiba ada tes menunjukkan bahwa dia masih sakit, dia belum sembuh. Ya. Seberapa persen sebetulnya ya, dominasi hati dalam ya hal ini? Siapanya yang bisa mengukur, yang bisa men-set ya hatinya Ibu Haji tadi ya ibu sendiri. Yang sakit kan ibu. Ya, kalau yang sakit ibu kan berarti yang merasakan enak dan tidak enaknya kan ibu sendiri. Ya, kemudian alat ini kan pasti punya keterbatasan. Ya, dan kita banyak mengkaji ya. Kadang alat itu di satu waktu dia mengatakan positif, di satu waktu dia mengatakan negatif. Ya. Dan itu kan ya sangat berpengaruh kepada human error-nya, ya SDM-nya, ya, dan pengaruh kepada ya bagaimana keadaan seseorang saat dites dan sebagainya. Ya, jadi
ketika kita sudah menyatakan enak, sudah nyaman, ya itulah yang kita yakini. Dan itu kita pupuk dalam hati kita. Terus bersyukur, terus diingat nikmat Allah. Jangan fokus kepada musibah dan penyakitnya. Kalau kita fokus terus pada musibahnya, kita tidak akan pernah bersyukur. Dan ketika kita tidak pernah bersyukur, maka semakin Allah akan membuat kita terpuruk. Ya, semakin kita akan terpuruk. Ada Bu Iqbal di sini? Nggak ada, Pak Ustadz, kayaknya nggak gabung. Ya, Bu Sumadi ada, Bu Sumadi? Bu Sumadi. Hadir Ustadz. Oh, ada. Tolong dibaca Ibu Sumadi ayat terakhir di juz 5. Buka Qurannya semuanya, juz 5. Ayat terakhir paling kanan paling bawah. Ayat terakhir Ustadz. Iya. Anissa Ustadz ya. Anissa berarti Ustadz ya. Iya, Ya, Anissa. Iya, Anissa. Sudah ketemu Bu Sumadi? Iya. Pas-pas kalau Sumadi. Yang Mayaf Alu. Iya, Ustadz. betul. Mayaf Allah. Maaf Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Ya, terjemahnya Bu. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Ustaz? Ya. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Iya. Terima kasih ya. Itu jaminan dari Allah ya. Jadi ketika kita bersyukur, Allah tidak akan menyiksa kita. Allah tidak akan menimpakan kepada kita azab. Allah tidak akan menyiksa kita dengan kesakitan-kesakitan lagi. Kalau kita ya senantiasa bersyukur. Ya, bahkan di ayat yang lain Allah berkata, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kamu kepada Allah agar kalian bisa bersyukur. Ya, jadi tingkatan syukur itu lebih tinggi daripada takwa. Ya, jadi takwalah dulu supaya kamu bisa bersyukur. Jadi untuk menjadi orang yang bersyukur kita harus bertakwa. Ya, maka syukur itu sesuatu yang sangat istimewa. Ya, dan fadilahnya, keutamaannya sangat besar juga. Dia bisa menangkal, dia bisa ya menghadang azab-azab atau musibah-musibah yang mesti akan menimpa kita semuanya karena kita bersyukur kepada Allah. Azab tadi akan ya, dialihkan oleh Allah. Ma yaf'alullah. Allah tidak akan melakukan bi'adzabikum untuk menyiksa kalian semuanya in syakartum jika kalian bersyukur wa amantum dan kalian beriman kepada Allah. Ya, maka tadi semangat untuk Bu Haji Agus tadi, kalau kita merasakan sudah nyaman, ya udahlah. Masalah positif negatif itu urusannya dokter itu. Ya. Tugas dia kan memang menguji ya. Yang merasakan sakit atau tidak kan kita sendiri. Maka berbanyaklah syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah tadi. Ya. Saya kira begitu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, semangat ya. Ya, alhamdulillah. Semangat ya Bunda. Semangat ya Bunda. Apa nih itu masih positif itu Ustaz, agak ciut juga hati. Alhamdulillah Bunda. Nanti alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan doanya semuanya. Amin. Insyaallah Bunda diberi kesehatan. Mudah-mudahan jangan. Amin. Amin. Semangat. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah pelong Ustaz. Alhamdulillah. Masyaallah. Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Mungkin masih ada ibu-ibu yang mau bertanya, Bunda silahkan. Bunda Harto ini udah on air. Alhamdulillah. Karena baru pulang vaksin ini. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bunda. Alhamdulillah. Semoga sehat semua. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin masih ada yang mau bertanya, Bunda silahkan Bunda Heti. Saya pas dulu, pas. Pas, oke. Ada juga yang pas ya. Yang pas ya Mas ya. Ya.
Kalau gimana Bunda? Masih ada yang bertanya atau kita sesi pertanyaan kita tutup di sini? Ya, selama ini terapi saya hanya membaca Al-Quran, Ustaz. Apakah ada terapi lain, Ustaz? Ya, apapun yang membuat kita tenang, Bu, dan lebih dekat dengan Allah dan lebih bersyukur kepada nikmat Allah, lakukanlah. Ya, terapinya dengan baca Quran, terapinya dengan sedekah, terapinya, ya zikir, lakukan saja. Apa yang membuat kita lebih bersyukur kepada Allah. Amin. Alhamdulillah, Ustaz. Udah hasil itu nggak pengaruh, Ustaz ya. Udah lega, Ustaz. Kemarin masih, aduh, agak ciut-ciut sedikit. Amin. Ya, Ustaz. Berkahnya taklim ya Bunda ya. Iya, alhamdulillah saya rasakan sekali berkahnya. Amin. Alhamdulillah, Ustaz. Syukron, Ustaz. Nafan, Bu. Ya. Doanya mudah-mudahan hasilnya nanti negatif. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah udah. Ya Pak Ustadz, mungkin masih ada pertanyaan atau kita tutup untuk sesi pertanyaan? Sekali Bu, mangga apa yang terbaik? Masih ada yang mau bertanya, silahkan Bunda. Mungkin masih ada yang mau ragu-ragukan, silahkan. Ya, nggak ada mungkin ya. Satu lagi. Ya, silakan Bunda. Silakan. Boleh satu lagi? Boleh Bunda, silakan. Maaf Ustadz, ini untuk dalam pengambilan keputusan segala sesuatu, entah itu untuk berangkat, tentang apa mengenai keselamatan dalam perjalanan, suatu saat itu ada perasaan hati nggak yakin untuk berangkat atau nggak yakin untuk melakukan itu, kira-kira mana yang harus kita ikutin itu Ustadz? Karena lebih kan sebelumnya biasanya kan kalau mau melaksanakan sesuatu itu kan kadang-kadang kita juga melaksanakan sholat istiqoroh, cuman kadang-kadang keyakinan hati itu kadang-kadang terasa kuat begitu. Kira-kira mana yang harus kita ikutin begitu Ustaz? Itu saja sih Ustaz. Tafadhal Ustaz. Iya, terima kasih. Begini Bu Sis ya. Sesuatu yang sudah direncanakan lalu kita sudah memulai dengan ya, persiapan ikhtiarnya sudah kita lakukan, tapi ada hitung-hitungan primbon yang mengatakan wah nggak baik kalau ya hari ini jam begini umpamanya dan sebagainya tanda petik ya kalau itu diyakini tentu sesuatu yang salah ya, tapi kalau yang pertama adalah ada aral secara syar'i namanya, ada udzur umpamanya di hari Jumat kita kan makruh ya bepergian di hari Jumat yang menjelang siang Jumat itu kan tidak. Yang kedua kita tidak boleh bepergian saat adzan berkumandang, itu kan tidak boleh ya. Maka dianjurkan untuk kita menunda terlebih dahulu. Ini hal-hal yang maksudnya ada syar'i yang melarang. Tapi kalau hanya dari pikiran kita sendiri atau ingat pesannya nenek kalau Selasa Kliwon itu pergian karena itu neptu kamu atau itu meninggalnya mbah dulu dan sebagainya, maka sesuatu itu ya, menjadi khurafat ya, sesuatu menjadi sesuatu yang tidak ya, legal dalam Islam. Maka ketika kita sudah meyakini bahwa hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan, persiapannya sudah oke, dan kita berangkat pada waktu yang ya tidak dilarang dalam syariat agama kita, maka berangkat. Ya, maka doanya adalah tawakkaltu 'ala Allah. Aku wakilkan semua urusan saya kepada Allah. Aku serahkan urusan saya kepada Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Karena dimanapun tempat kalau kita akan mendapatkan musibah, pasti kita akan dapat musibah. Ya. Meskipun kita dalam keadaan baring di atas ya, tempat hidup kita. Ya, maka ini tidak boleh kemudian diyakini nanti kalau pergi kamu akan dapat ini sebagainya. Ya, ini sesuatu yang
tidak masyru' dalam agama kita. Terima kasih, begitu Yesus ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Cukup ya, Ibu-ibu sekali lagi untuk pertanyaan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Ustadz Jazakallahu khairan atas segala apa yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan kepada kami semua akan dapat bermanfaat untuk kami ke depannya. Demikian pula dalam perbuatan dan kegiatan kita sehari-hari.